Jalan-jalan lewat di Tawangmangu. Ternyata masih ramai juga ya. Mana macet lagi. Namun, itu adalah cerita dulu sebelum wabah COVID-19 melanda negeri ini. Pada suatu kesempatan sebelum bulan Ramadan 2020, saya berkesempatan untuk berkunjung ke Tawangmangu lagi. Tentu saja, kunjungan saat itu bukanlah untuk berwisata. Pandemi COVID-19 membuat semua tempat wisata di negeri ini tutup, termasuk yang ada di Tawangmangu. Alhasil, inilah kondisi Tawangmangu saat pandemi COVID-19. Tak ada lagi kemacetan yang seolah menjadi suatu kewajiban saat akhir pekan. Oh iya, saat itu perjalanan saya lakukan pada hari Sabtu 25 April 2020. Perjalanan ini pun saya lakukan dengan terpaksa, karena saya harus mengembalikan barang teman yang penting di Kota Magetan. Sepinya Tawangmangu pun makin lengkap dengan hujan yang mulai turun. Padahal saat cuaca cerah di hari yang normal, tempat ini pasti macet. Wajar saja, banyak tempat-tempat wisata menarik yang ada di Tawangmangu, seperti air terjun Grojogan Sewu atau miniatur dunia di Taman Balai Kambang. Sehingga berbagai kendaraan, mulai dari motor, mobil, hingga bis pariwisata, selalu memadati jalan ini saat hari libur. Namun, pandemi COVID-19 membuat semuanya seolah berbalik 180 derajat. Tawangmangu yang biasanya terbuka untuk wisatawan, ini menjadi sebaliknya. Warung-warung yang biasanya ramai dengan canda tawa pengunjung menjadi sunyi senyap. Dan hujan pada siang hari itu membuat Tawangmangu kian muram. Padahal biasanya tempat ini menjadi pusatnya tawa dan pusatnya keceriaan. Ketika para insan datang kemari untuk melepas penat usai 5 hari bekerja. Namun entahlah, apakah Tawangmangu merindukan itu semua? Atau ia malah senang dengan ketidakhadiran para manusia yang senantiasa membawa keramaian, terutama saat akhir pekan. Dan tempat yang saya lalui kali ini biasanya merupakan salah satu tujuan utama para pengunjung di Tawangmangu. Tempat itu adalah Lawu Park. Biasanya mobil-mobil dan bus pariwisata berbaris untuk mengantri masuk ke sana. Namun kali ini semua kian berbeda. Segala keramaian kini berubah menjadi kesunyian.
Suasana tidak jauh beda juga tersaji di kawasan Sakura Hills yang dulu sempat ramai dan viral. Tempat wisata baru itu pun terpaksa harus ditutup, entah sampai kapan. Dan selain Sakura Hills, tempat ini juga biasanya ramai oleh para pendaki Gunung Lawu yang akan naik melalui jalur Cemoro Kandang. Dan tentu saja, pandemi COVID-19 membuat aktivitas pendakian Gunung Lawu harus ditutup untuk sementara waktu. Akhirnya, saya sampai juga di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perbatasan yang biasanya dipenuhi dengan orang-orang yang swafoto di tengah jalan. Oh iya, tempat ini biasanya menjadi lokasi favorit untuk nongkrong para pengunjung, di mana mereka biasanya duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan yang indah dan menyantap bakso panas yang lezat. Di sini pun biasanya juga ramai dengan aktivitas para pendaki Gunung Lawu via Cemoro Sewu. Akan tetapi, jalur pendakian tersebut juga ditutup. Bahkan di balik kabut, saya sepintas melihat pos penyekatan. Namun, entah mengapa saya bisa melewatinya begitu saja. Kesunyian pun juga sangat terasa di jalan tembus Cemoro Sewu ini. Meski saya tidak suka keramaian, tapi rasanya rindu juga melihat wisatawan berlalu lalang di jalan ini untuk menikmati sejuknya udara Gunung Lawu. Saya akhirnya keluar dari kawasan berkabut. Meski sudah tidak lagi berkabut, suasana masih tetap saja sepi seperti tadi. Biasanya, selain lalu lalang wisatawan yang menikmati sejuknya udara Gunung Lawu di atas kendaraannya, tidak sedikit para pengunjung yang berfoto di tengah jalan. Pemandangan seperti itu sangat lazim dijumpai ketika kondisi masih normal. Berbeda sekali dengan sekarang. Saat itu, bahkan jumlah kendaraan yang melintas bisa dihitung dengan jari. Saya pun seketika bertanya-tanya, lantas bagaimana nasib mereka yang biasanya bergantung dengan kunjungan orang-orang itu? Bagaimana nasib para pemilik warung yang tutup ini? Dari mana lagi mereka mendapat pemasukan kalau bukan dari wisatawan? Aduh Corona, lekaslah pergi dari muka bumi ini. Singkat cerita, urusan saya di kota Magetan pun telah usai. Saya tidak melewati jalur berangkat untuk kembali ke kota Solo. Dari kota Magetan, saya mengambil arah ke selatan yang nantinya akan tembus di Kabupaten Wonogiri. Dan itulah tadi perjalanan saya melintasi Tawangmangu saat pandemi COVID-19. Memang saat ini kita semua harus bersabar. Yang terpenting adalah tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lelah berdoa agar COVID-19 lekas pergi dari muka bumi ini.